Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang insya Allah kali ini kita bahas tafsir Jalalain lanjutan kemarin, yaitu surat Ad-Duha. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita sapa-sapa dulu ya. Alhamdulillah sudah hadir Kang Akung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Kemudian Azhar Sob juga sudah hadir ya. Azhar Abdullah, Patani, Thailand. Alhamdulillah beliau istiqomah. Kemudian Ustadz Azhari juga sudah hadir. Alhamdulillah Azhari izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz. Siap. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Azhar Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Akung. Terima kasih Kang Akung. Ustadz Azhari. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian siapa ini? Pak Jamaluddin ya. Azhar Abdullah, barakallahu lana, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Insya Allah hari ini kita masuk ayat ke-7 ya, insya Allah. Pak Sabarsa 78 juga sudah mulai kelihatan ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan sabar sesuai dengan namanya. Sabarsa gitu kan ya. Masya Allah. Mudah-mudahan orang yang sabar itu nanti kita bahas sedikit di dalam keterangan ini ya. Ada nanti, ada referensi. Pak Sabarsa 78, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiaiku. Nah, itu. Waalaikumsalam Pak Sabarsa. Kemudian Pak Supri juga kelihatan ini. 1963, Masya Allah. Pak Hamid 60, Assalamualaikum, jempol sehat, tetap semangat, mohon bergabung. Masya Allah. Sehat selalu ya Pak Hamid ya. Pak Hamid 60 luar biasa nih, Malaysia. Masya Allah. Pak Supri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian siapa nih? M. Samsuri. Mudah-mudahan bisa bergabung ya. Kali ini insya Allah ada referensi di ayat lain ya. Insya Allah. Pak Edi Mustafa juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Derek ngaus lagi. Monggo. Mudah-mudahan berkah selalu Pak Edi Mustafa ya. Kang Akung terima kasih. Tem Iswer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Belum telat. Masya Allah. Kang Dendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zohri Rahman. Pak Zohri. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Zohri ya. Kang Dendo hatur. Thank you. Oh. Thank you Kang Akung sudah ngingetin. Masya Allah luar biasa nih ya Kang Akung, semoga mendapat pahala apa yang dilakukan oleh Kang Dendo, iya kan, karena Kang Akung sudah mengingatkan. Luar biasa. Pak Sarjub Grosir juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Guru. Pak Sarjub Grosir itu Pak Rahman ya. Iya Pak Rahman TH gitu ya biasanya ya. Masya Allah. Sehat terus Pak Rahman ya. Masya Allah. Kenapa diganti Pak Sarjum nih? Ya mudah-mudahan Pak Rahman selalu berkah. Kang Akung amin. Oke. Tiga menit lagi untuk sapa-sapa. Kita mulai jam 7.15 ya. Bu Said juga sudah kelihatan hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya Bu Said ya. Umu Ihsan juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu Haja Iis. Mudah-mudahan Bu Haja Iis pun demikian gitu ya.
Sehat selalu Bu Said. Amin Ustadz. Mudah-mudahan Bu Said pun istiqomah. Nah gitu. Kita awali dulu dengan sholawat dan doa tentunya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pak Hadi Waluyo juga sudah kelihatan, mudah-mudahan istiqomah ya. Tadi malam nggak keangkat teleponnya, saya lagi nyetir ke Pak Hadi ya, Masya Allah. Pak Hadi ini luar biasa nih, tetap semangat Pak Hadi ya. Oke, walaupun waktunya masih belum apa namanya, ya belum seperti kemarin-kemarin dulu ya, tapi tetap semangat, insya Allah. Cep Kiki juga sudah kelihatan. Assalamualaikum Kang Ustadz, Wilujeng Enjing. Samulihna Cep Kiki. Kemudian Ustadz Rosmat juga alhamdulillah hadir beliau ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Kemudian Bu Waginem. Assalamualaikum semuanya. Semoga diberi kesehatan dan rezeki lancar selalu. Amin. Bu Waginem. Mudah-mudahan Bu Waginem istiqomah gitu ya Bu Waginem ya. Pak Hadi Waluyo 876. Assalamualaikum. Yai hadir. Kang Akung amin. Masya Allah ya. Ayat berapa nih? Kita mulai ya 1 menit lagi. Ayat 7 kalau nggak salah tadi ya. Mudah-mudahan benar gitu. Masih ada 1 menit lagi untuk sapa-sapa. Bu Ani. Nah ini Bu Ani juga sudah bergabung. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Ani. Kemudian Pak Kurnawan, Pak Kurniawan. Ya. Ahmad Fauzi. Ya mudah-mudahan bisa hadir. Masya Allah. Pak Azman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Azman. Mudah-mudahan istiqomah ya. Tapi beliau memang udah istiqomah nih. Pak Azman Malaysia ya. Masya Allah. Mbak Uti Janiwa juga sudah kelihatan. Teh Mimin juga sudah kelihatan. Alhamdulillah. Ahmad Rifai. Nah Pak Ahmad Rifai ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh. Apa ini? Assalamualaikum. Siska Wulandari. Nah, Mbak Siska Wulandari. Mudah-mudahan istiqomah ya Mbak Siska ya. Kemudian Pak Simardona. Pak Simardona Hulana. Gitu ya. Hutana apa hulana. Masya Allah. Assalamualaikum Yai, sehat Yai. Alhamdulillah Pak Simardona ya. Kemudian Mbak Uti Janiwa juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buka kitabnya Mbak Uti. Mudah-mudahan berkah ya hari ini. Ngajinya langsung bisa buka kitabnya. Bu Ani, Assalamualaikum Pak Yai. Mohon izin belajar Yai. Mangga Bu Ani, mudah-mudahan Bu Ani diberikan kepahaman oleh Allah dan selalu semangat ya. Bocah apa nih? Baduy Cah. Oh ya Baduy Cah ya. Alhamdulillah beliau nih baru hadir nih. Mbak Siska terima kasih, Pak Ahmad Rifai juga. Kemudian Mbak Ani juga ya. Oke. Kita mulai ya, sudah jam 7:16 malah lebih 1 menit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Pak Monki ini sudah hadir juga alhamdulillah. Bu Mimi juga sudah hadir alhamdulillah. Ustadz Suheri Mukti. Bubur sumsum dimakan bayi. Assalamualaikum Yai. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Suheri. Sehat selalu Ustadz, mudah-mudahan dalam keberkahan. Mbak Uti Janiwa, baik Yai, terima kasih kitabnya Yai. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah ya. Mbak Uti ya, tetap semangat Mbak Uti. Bu Mimi Karmila, Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Mbak Uti Janiwa, amin. Ustadz Suheri, amin. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti dulu nih. Suaranya biar plong. Mbak Ella Niawa, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita mulai ya. Dari mana ini? Nah, kita buka. Nah, ini. Ayat berapa ini?
Oh ini ayat 7. Nah ini. Mbak Ella Niawa, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Ella sehat selalu Mbak Ella. Ya mudah-mudahan Mbak Ella selalu dalam lindungan Allah. Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, sampai sini dulu ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, gitu. Wawanya masih atop wajada fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Kembali ke Allah. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Gitu ya. Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih 1. Dolan maf'ul bih kedua yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Pak Bahrudin Rina juga sudah hadir nampaknya ya. Beliau sudah menyapa kita. Oke. Oke, ini Pak Bahrudin. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Bahrudin? Sehat ya? Masya Allah. Sang dermawan kita mana nih? HP-nya sudah di lem biru ini, tapi belum kelihatan nih. Sepertinya masih sibuk ya. Aba Oji juga belum kelihatan Aba Oji ya. Assalamualaikum. Siapa tadi? Mau apa nih? Mau tahu isi mausul yaitu sila. Aduh kelewat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babarudin Rina. Alhamdulillah. Hisam. Umuh Hisam, Assalamualaikum Ustaz, ana ikutan nyimak, mangga Umuh Hisam, mudah-mudahan Umi ya, bukan Umi Hisam, ya mudah-mudahan istiqomah Umi, Aba Oji, alhamdulillah ini beliau hadir juga. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullah. Suara saya jelas? Mudah-mudahan jelas Kang Lindo suara saya ya. Jadi wawajadaka dhallan, wawanya atof. Wajada fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bi 1. Dolan maf'ul bi kedua. Yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Kang Dindo jelas ya. Mbak Uti Janiwa jelas ya. Alhamdulillah. Fahada. Nah, ini fa'nya juga masih atop. Hada fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Pak Teguh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, sehat selalu Ustaz. Alhamdulillah Pak Teguh. Semalam sampai ngantuk-ngantuk Pak Teguh, Masya Allah, luar biasa. Oke, lanjut ya. Kalau kita artikan wawajadaka dhallan, dan dia Allah mendapatimu dolan sebagai orang yang bingung, begitu. Jadi dolan itu maf'ul bi kedua ya. Jadi kalau wawajada itu jenis fi'il yang membutuhkan objeknya dua. Jadi dia mendapatimu, gitu. Sebagai, gitu kan, dolan orang yang lagi bingung, begitu ya. Bingung dari apa? Nah, makanya di sini dalam tafsirnya amma. Amma ini dua kata ya. Annya adalah huruf jar, ma-nya adalah isim mausul sebagai majrur. Nah, tadi sepertinya ada yang nanyain isim mausul ya. Jadi kalau isim mausul itu kata sambung, bukan kalimat sambung ya. Kata sambung. Maka depannya itu silah. Dan silah itu harus kalimat. Bisa fi'liyah, bisa juga ismiyah. Nah, begitu. Pasukan 007 juga sudah hadir, alhamdulillah ya, mudah-mudahan istiqomah. Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin? Aba Ikhwan, Assalamualaikum Ustaz. Sehat selalu Pak Yai, alhamdulillah. Nah, ini beliau nih Pak Haji Mamat ini. Bu Endah. Ini akunya pakai Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Nah, ini sapaannya tidak hilang. Alhamdulillah Bu Haji Pak Haji Mamat juga sudah hadir ya. Alhamdulillah. Terima kasih Umi Hisam ya. Mudah-mudahan berkat. Saya Kiki amin. Nah, gitu. Sehat Pak Haji Mamat?
Masya Allah. Pakai akunya Bu Endah. Begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini beliau. Teh Mimin juga sudah hadir ya. Jadi Bu Endah alhamdulillah Pak Tabrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abah Ikhwan, terima kasih Abah Ikhwan. Mudah-mudahan istiqomah ya. Teh Mimin juga alhamdulillah. Semoga berkah tokonya, berkah aktivitasnya gitu teh. Ya. Umi Hisam, terima kasih ya. Mudah-mudahan berkah. Mbak Elaniawa, meski punya kitabnya, kalau tidak ditulis Kang, aduh kelewat. Ya. Ustadz biar dapat keberkahan. Amin. Oke, Sang Dermawan. Apa tadi? Oh, Sang Permaisuri. Oh, punya Sang Permaisuri. Siap, Pak Haji. Jadi Pak Haji Mamat menggunakan HP-nya Sang Permaisuri. Masya Allah. Tamimin amin ya Robbana amin. Bu Un juga hadir alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi amma ini adalah mu'alafatun, gabungan dari dua kata, an dan ma. Annya adalah huruf jar, ma-nya adalah isim mausul sebagai majrur. Nah gitu. Karena yang jadi majrur isim mausul berarti butuh silah. Nah gitu. Ima Collection, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Ima Collection tetap semangat dan istiqomah. Amin. Gitu ya Kang Agung. Antanya domir munfasil, kalau di awal dia menjadi mubtada, ala huruf jarhinya domir mutasil sebagai majrur, minas syariati, minya huruf jar, asyariati majrur, itu ya, yang dijarkan dengan kasroh, begitu. Oke. Jadi antanya adalah mubtada ya, domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada. Nah ini khobarnya berbentuk jar majrur alaihi gitu. Allah huruf jarhinya domir mutasil sebagai majrur, alaihi sebagai khobar dari anta. Min huruf jar asyariati majrur yang dijarkan dengan kasroh. Anta alaihi minas syariati ini kalimat. Nah kalimat ini sebagai silah. Begitu. Pak Ustadz adakah kelas belajar kitab? Nah insya Allah. Hubungi admin, insya Allah kita belajar bareng begitu ya, pakai via WA ya, WA, telepon WA, insya Allah. Ya. Jadi amma anta alaihi minas syariati. Jadi wawajadaka dolan, dan dia Allah mendapatimu dolan sebagai orang yang bingung. Bingung amma dari sesuatu yang, nah begitu ya. Nakmuzna, assalamualaikum, maaf ya telat, mangga Nakmuzna. Gitu. Pak Wildan juga sudah hadir ya. Jadi dari sesuatu yang engkau, gitu. Jadi kalau silah itu artikan yang, karena silah itu fungsinya untuk menyambungkan, untuk memberikan kekhususan. Karena isi mausul itu sifatnya umum ya. Sifatnya umum. Ketika dimasuki silahnya, maka dia menjadi spesifikasi. Walah. Gitu Kang Agung ya. Jadi lebih khusus. Jadi ketahuan nih. Sesuatunya nih apa gitu. Nah, begitu. Orang-orangnya tuh siapa. Nah gitu. Itulah isi mausul. Ketika disambungkan dengan silahnya, maka menjadi lebih jelas. Nah, Cing Ato, assalamualaikum. Maaf guru telat, baru bubaran upacara. Oh gitu, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Oke. Oh gitu, Umi Hisam. Izin keluar dulu Ustaz, lagi start ngajar dulu. Mangga. Mudah-mudahan berkah Umi ya. Kemudian Pak Ari Kempes juga nih. Mas Ari Kempes, Kalteng mampir. Nah beliau ini udah istiqomah. Mampir terus. Mudah-mudahan berkah Mas Ari ya. Jadi dari sesuatu yang engkau atasnya gitu. Minas syariati. Dari syariat. Jadi baginda Nabi saat itu sedang kebingungan tentang syariat. Nah, begitu ya. Nah, Allah mendapati beliau sebagai orang yang bingung. Dari sesuatu yang engkau
atasnya, maksudnya atasnya minas syariati, dari syariat, begitu ya. Jadi atasnya, nyahnya itu kembali ke emak, gitu ya. Jadi dari sesuatu yang engkau atas sesuatu, nah sesuatunya itu minas syariati, gitu. Oke, time is mengenai syariat. Apa ini banget kali ya Ustadz? Iya, iya. Makanya Nabi itu kan sering berkholwat di Gua Hiro saat itu, ya kan? Fahada. Ini fa-nya adalah atof. Hadanya fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai maktuf dari maktuf alaihnya wajada. Makanya lihat dalam tafsirnya ai hadaka. Ya kan? Sama dengan wajadaka. Jadi fahada di sini ai hadaka. Lihat hurufnya. Ya. Oke, Mimin ya. Jadi hada di sini alifnya pakai yang bengkok ya. Nah, ketika dalam tafsirnya alifnya menjadi lurus. Kenapa menjadi lurus? Karena bertemu domir muttasil. Nah, jadi hadaka. Jadi hada ini fi'il madi, fa'ilnya huwa, termasuk ini. Nah, ini adalah huruf tafsiriyah. Hada berarti fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih, ilaiha, ilah huruf cer, haknya domir mutasil sebagai majrur. Nah, ini haknya kembali ke asyariati. Gitu ya. Jadi dia Allah menunjukimu. Boleh juga diartikan dia Allah memberi petunjuk ilaiha, kepada syariat. Jadi Allah menunjuki. Ini loh syariat yang benar gitu. Pak Rahmat, assalamualaikum. Mohon izin gabung Pak Ustadz. Mangga Pak Rahmat, mudah-mudahan Pak Rahmat istiqomah begitu ya Pak Rahmat ya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah. Karena istiqomah itu butuh kekuatan. Dan kekuatan itu hanya Allah lah yang mempunyai. Nah begitu. Ketika Allah berkehendak, maka kita menjadi kuat dan mampu untuk bisa ngaji. Ngaji itu sesuatu yang serius. Tapi orang kebanyakannya menganggapnya senda gurau. Ketika kita tidak ngaji, biasa saja. Gitu. Harusnya ketika kita tidak ngaji, ada rasa rugi. Gitu, itu namanya serius. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan orang yang serius. Nah, kemarin materinya la tukhallitil jidda. Gitu kan ya? Wal hazli. Janganlah engkau mencampur adukan keseriusan dengan senda gurau. Nah gitu Pak Supri. Pak Haji Muhammad, nah ini bisa masuk Pak Haji. Pak Ustadz mohon yang kemarin diupload. Oh iya, insya Allah nanti. Kemarin ada yang salah jadi saya hapus. Ya. Oke. Nah begitu ya. Oke. Oke Ustadz Heri. Saya kalau nggak ngaji langsung meriang. Masya Allah. Luar biasa nih Ustadz Zuhairi ya. Oke. Ilaiha maf'ul kedua ya. Nah iya, ini cuman sudah dibarengi dengan huruf jar. Ya. Ilaiha. Tapi hada itu kan memberi ya, maknanya memberi petunjuk kepadamu. Nah, memberi petunjuk kepadamu, apa bentuk petunjuknya, begitu kan? Makanya di sini dibarengi huruf jar, jadi dibacanya ilaiha. Jadi ke syariat. Nah, begitu. Ya, bisa dipahami mudah-mudahan ya. Nah, ini untuk maf'ul bi keduanya dimasuki dengan ila. Begitu. Karena memberi itu butuh objek dua. Memberi kepada siapa, apa bentuk pemberiannya. Begitu ya. Oke. Jadi fahada, lalu Allah memberi petunjuk kepadamu. Nah, itu lalu kepadamu dari mana? Nih ini tafsirnya menunjukkan. Jadi ai hadaka ilaiha, begitu ya. Karena ini maktuf alaihnya adalah wajada. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami.
Lalu wawajadaka ailan fa'aghna. Nah itu ya. Nah ini polanya sama ya. Polanya sama, wawunya ini masih atop gitu. Wajada fi'il madi, fa'ilnya huwa. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih satu. Ya, gitu. Kemudian di sini ada ailan. Nah, ailan ini adalah maf'ul bih kedua yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Jelas nggak? Nah, saya gedein ya. Nah, itu. Lalu fa'aghna. Ini fa'nya adalah atof. Aghna ini fi'il madi. Ini mazid satu ya, af'ala. Nah, aghna ini dalam tafsirnya aghnaka. Ya, karena aghna ini maktuf. Maktuf alaihnya itu wajadaka. Gitu ya. Dan Allah mendapatimu ailan sebagai orang yang ailan. Apa itu ailan? Ailan itu fakiron. Fa'aghna. Lalu dia Allah mencukupi atau menjadikan mampu, menjadikan kaya. Karena ini pakainya majid satu ya. Dalam tafsirnya aghnaka. Nah, ini aslinya bengkok alifnya. Nah, di sini menjadi lurus ya. Ya, alif itu kalau bukan asli bertemu domir mutasil tuh hilang. Karena ini asli, ini lam fi'il, maka menjadi lurus bila bertemu dengan domir muttasil ya. Fa'aghna. Lalu dia Allah mencukupi atau memberi kecukupan kepadamu. Bima qanna'aka. Nah, ini binya huruf cer, emanya isi mausul sebagai majrur. Maka butuh silah. Nah, silahnya ini adalah fi'il madi. Qanna'a. Ini pakai tasdid ya. Ini qanna'a, ini fi'il madi, mazid satu. Fa'ala. Domirnya huwa. Kembali ke Allah. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Bihi, binya huruf cer, hinya domir mutasil sebagai majrur kembali ke ma. Jadi dia Allah memberi kekayaan kepadamu, memberi kecukupan kepadamu, bima qanna'aka bihi minal ghanimati wa ghairiha. Nah, begitu ya. Jadi dia Allah itu ya, memberikan kecukupan kepadamu bihi dengan ma. Nah, gitu ya. Dengan ma ini kembali ke sini, minal ghanimati. Nah, ini minya lil bayan. Ya, berupa ghanimah wa ghairiha dan selainnya. Nah, itu. Jadi siapa sih sebetulnya orang yang dicukupi hidupnya oleh Allah? Nah, begitu kan? Kalau dilihat dari surat Ad-Duha, beliau adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kan? Nah, jadi baginda Nabi itu didapati oleh Allah atau Allah mendapati beliau itu dalam posisi kekurangannya. Lalu Allah kayakan. Kenapa? Nah itu. Kenapa demikian? Ya, begitu kan ya? Ya? Karena beliau itu betul-betul sabar. Betul-betul sabar. Orang yang sabar itu dicukupi oleh Allah. Itu kehendak Allah. Ya. Jadi kita memahami kehendak Allah itu tidak mendadak. Ya. Jadi dalihnya Allah bukan kasihan, bukan. Memang baginda Nabi itu layak untuk dicukupi dalam hidupnya. Kenapa? Karena beliau tergolong orang yang sabar. Coba kita lihat surat Az-Zumar. Ya, surat Az-Zumar ayat 10. Bahwa Allah itu memberi kecukupan kepada orang yang sabar. Jadi ketika kita dalam hidup di dunia tidak berkecukupan, kita digolongkan bukan orang yang sabar. Yuk coba buka surat Az-Zumar, ya, Mbak Uti ya, sekarang udah bisa buka kitabnya Mbak Uti. Nah ini surat Az-Zumar itu boleh dibuka ya. Nah, ini saya benahi dulu. Nah, ayatnya 10 ya.
Tuh. Nah, kita coba lihat. Saya jepit dulu biar anteng. Nah, gitu. Nah, Az-Zumar ayat 10. Ayo, siapkan dulu ya. Tulisannya jelas nggak? Monggo di komen dulu ya. Tulisannya jelas nggak? Saya melihatnya kayak ngebayang ya. Enggak ya? Munadia Khira, ternyata Bu Hajahani hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Bu Eda, iya, Cep Kiki jelas. Surah Kesing ke-39, Kang Dendi jelas. Mahpus Budi, jelas Pak. Sherry jelas, oke. Asparudin, bagus, oke. Mbak Uti Janiwa, jelas saya. Ketemu Mbak Uti. Surat ke-39 Az-Zumar, nanti ada ayat 10 ya. Nah, kita lihat ayat 10-nya mana. Nah, ini tuh ayat 10 ya. Oke, boleh dilihat. Ustadz Zuhairi jelas Ustadz, kayak lihat uang. Ya, lihat uang apa ini? Cepean, Masya Allah. Tadi yang lebih jelas cepean, bukan 10.000 ya. Pak Ahmad Purwanto, izin ikut ngaji, monggo Pak Ahmad Purwanto, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Ahmad Purwanto. Nah gitu Ustadz Zuhairi ya, cepean, Masya Allah. Yang jelas tuh 3 Ustadz. 20.000 warnanya hijau, 50.000 warnanya biru, dan 100.000 warnanya merah. Nah Ustadz Zuhairi ambil yang tertinggi, cepean. Subhanallah. User 7741, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikut ngaji bareng. Enggak? Mbak Uti Janiwa. Oke, cepean menyala. Udah ketemu Mbak Uti ya. Yuk coba kita lihat ya. Ini ayat 10 dari surat Az-Zumar. Jalur langit 4444. Assalam. Jawabnya gimana nih? Ya. Siap, Mbak Uti sudah ketemu, alhamdulillah ya. Kul, nah ini kul ini adalah huruf fiil amar ya. Failnya anta. Engkau katakanlah. Nah, biasa begitu. Ya, Pak Haji Mamat mana nih Pak Haji nih? Masih Pak Haji? Ustadz Rosmat? Masih ya? Mudah-mudahan beliau ya, Masya Allah. Ustadz Azhari tetap semangat ya. Ya ibadi. Ini ya-nya adalah huruf nida. Pak Haji Muhammad hadir. Oke, ya-nya adalah huruf nida ya. Ibadi munada yang dinasabkan dengan fathah dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Kasrohnya pengganti iya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke, masih Ustadz Azhari. Oke, siap. Ya. Saya ulang ya. Teh Mimin masih nggak nih Teh Mimin nih? Masya Allah. Cing Ato. Pak Diwaluyo. Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin? Masya Allah. Kang Dedi mana? Kang Dedi Rustadi mana nih? Ya, Pak Supri siap. Jadi kul adalah fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Ya ibadi. Bu Irma Adam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya-nya huruf nida ibadi munada. Yang dinasabkan dengan fathah dibaca kasroh. Makanya ibadi. Ya. Jadi ya ibadi. Bukan ya ibadah. Jadi ya-nya huruf nida ibadi munada. Yang dinasabkan dengan fathah dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Kasrohnya pengganti iya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu. Makanya diartikannya wahai hamba-hambaku. Itu akunya dari mana? Gitu kan? Ini ternyata kasroh ini pengganti dari iya domir mutasil. Begitu Pak Supri. Ketemu Pak Ustadz, siap. Pak Diwaluyo, masih ya, Masya Allah. Bu Irma Adam, Assalamualaikum Ustadz.
Cep Kiki gimana? Jelas Cep? Gitu. Baru di depan ada alladzina. Nah, maka alladzina ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan alladzina ini badal dari ibadi. Gitu. Ada juga yang mengatakan na'at, sifat dari hamba Allah. Nah, begitu ya. Itu. Jadi boleh kita mau ambil badal atau na'at. Ya. Mbak Yunian. Oke. Assalamualaikum Yain. Derek ngaus. Mangga Mbak Yunian. Nah, gitu. Jadi alladzina ini isi mausul sebagai badal boleh, sebagai na'at boleh. Ya. Ummah Warfa, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beda tipis, kata Ustaz Zuhairi. Ya, ya. Jadi dia mensifati siapa sih yang dimaksud? Hambaku. Nah, maka alladzina ini isi mausul tadi ingat sifatnya umum. Maka dia akan menjadi khusus ketika bertemu dengan silahnya. Amanu. Nah, ini fi'il madi, fa'ilnya hum sebagai silah mausul dari alladzina. Begitu ya. Jadi siapa sih hamba-hambaku itu? Ternyata alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang yang beriman itulah yang diakui oleh Allah hambaku. Ya. Itu. Jadi hambaku itu siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya dengan Allah, Rasulnya, dan sebagainya ya. Gitu. Rukun iman itu. Itu. Ittaku rabbakum. Nah, ittaku ini fi'il amar. Fa'ilnya antum. Robba maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Wa huwa mudhaf. Kumnya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Ittaku rabbakum ini sebagai makulul qauli dari kul. Engkau katakanlah wahai hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, apa kata-katanya? Ittaku rabbakum. Jadi ittaku rabbakum ini adalah makulul qaul. Ucapan dari kul. Begitu. Ya, mudah-mudahan paham ya. Kalian takutlah kepada Tuhan kalian. Apa yang dimaksud? Takutlah kepada Tuhan kalian. Jadi azabahu. Jadi yang dimaksud itu kalian takutlah kepada azabnya. Makanya dibaca azaba. Gitu. Siapa ini? Mbak Malia ya. Assalamualaikum Yai, maaf telat. Dari mana Mbak Malia kok bisa telat gitu ya. Ya, Umma Warfa, salam kenal Pak Ustadz, saya dari Bogor Timur, mohon izin gabung untuk ikut kajian. Mangga Umma Warfa, mudah-mudahan Bu Umma istiqomah gitu ya Umma Warfa ya. Nah itu. Jadi siapa yang dipanggil oleh Allah, ibad itu adalah alladzina amanu. Untuk apa? Ittaqu rabbakum, kalian takutlah terhadap Tuhanmu. Apa yang dimaksud terhadap Tuhanmu? Ai azaba. Makanya azaba dibaca nasab karena dia badal dari robba. Atau azaba ini menafsirkan robbakum. Jadi azabahu. Jadi yang dimaksud adalah kalian takutlah kepada azabnya. Begitu. Jadi yang dimaksud kalian takut kepada Tuhan kalian itu kalian takut kepada azabnya. Gitu. Caranya, bagaimana kita mengetahui bahwa seorang itu takut kepada azab Allah? Bi'an tuti'uhu. Nah, pamanaf ayat apa ini Yai? Oh, ayat 10 dari surat Az-Zumar. Ya. Jadi caranya bi'an tuti'uhu. Binya huruf cer, hanya huruf masdariyah. Tuti'u fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsah. Dengan fa'ilnya antum sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari bi. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Begitu. Jadi bi'an tuti'uhu itu cuman jer dan majrur. Ya, Teh Mimin masih Teh Mimin. Begitu ya. Jadi bi'an tuti'uhu dengan cara kalian taat kepada Allah.
Jadi kita mengetahui bahwa kita itu tergolong orang yang takut kepada azab Allah, yaitu dengan cara kalian taat kepada Allah. Ya, ada satu kalimat di Fathur Rabbani ya. Saya langsung bacakan saja. Jadi hendaklah engkau hidup taat kepada Allah. Wa illa, jika tidak bisa taat, fal mautu ahabbu ilaika. Jika engkau tidak bisa taat dalam hidupnya kepada Allah, fal mautu, maka kematian ahabbu ilaika, lebih dicintai olehmu. Begitu. Jadi hidup ini untuk taat kepada Allah. Jadi kalau tidak taat, kematiannya lebih baik. Gitu. Makanya orang kafir itu disebut orang yang mati. Bukan orang yang hidup. Gitu. Jadi kalau Quran menyebut orang kafir itu orang yang mati. Sumun, bukmun, umyun. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong. Ya. Jadi siapa yang disebut hambaku kata Allah? Alladzina amanu. Adalah orang-orang yang beriman. Ya. Allah mau ngomong apa? Gitu kan? Ittaqu rabbakum. Kalian takutlah kepada Tuhan kalian. Yang dimaksud, kalian takutlah kepada azabnya. Jangan pernah menantang azab Allah. Ada orang yang bilang, Allah yang masuk neraka saya ini, itu sombong. Sombong. Ya Kang Dendo ya. Kang Akung. Dia menantang. Bilangnya, Allah yang masuk neraka kan saya ini. Nantang itu. Coba diuji. Dia duduk di atas kompor yang nyala tanpa celana. Bertahan nggak? 5 menit saja. Gitu. Kang Akung. TikTok Mart. TikTok Mart. Temimin. Kang Dindo Ayah Jenderal. Lagi ngulang in Anmas Daria. Ngulangin in Anmas Daria. Bunda Ratna juga hadir. Aduh mateng lah gitu. Ya Bunda ya. Itu gayanya nantang Allah itu. Yang masuk neraka kan saya ini. Coba tes. Dudukin kompor yang menyala tanpa celana. 5 menit saja. Gitu. Nah gitu Kang Dindo. Ketawa itu Kang Dindo. Kalau bisa bertahan, silakan nantang deh. Itu baru api dunia. Ya begitu tuh. Pak Haji Mamat ketawa juga itu. Umu Iksan, assalamualaikum Pak Ustadz. Oke. Itu ya. Itu sombongnya mereka itu. Subhanallah. Jadi kita diperintah kalau kita orang yang beriman, takut. Takut terhadap azab Allah. Caranya bi'antuti'uhu. Kalian taat kepada Allah. Nah gitu. Bu Ani yang baru nongkrong udah panas. Ya baru nongkrong udah panas. Betul ya Bu Ani ya. Oke. Dia Sabara kitabnya Jalalain ya. Mbak Ella terima kasih. Semoga tetap semangat Mbak Ella nih awak. Ya. Mana Bu Wiwin nih? Masya Allah. Kemana nih orang nih? Kayaknya jalan-jalan dulu ini. Ya. Lanjut. Dihilangkan karena idofa. Yang mana teh? Oke. Lilladzina ahsanu fi hadhid dunya. Nah itu. Ini linya adalah huruf jar. Alladzina isi mausul sebagai majrur. Karena yang jadi majrur isi mausul maka butuh silah. Ahsanu. Ini fi'il madi majid 1 ya. Bab yang ketiga. Af'ala. Kalau domirnya hum menjadi af'alu. Ahsanu. Nah ini berarti fi'il madi. Dengan fa'ilnya hum. Fi huruf jar hadhihi majrur. Yang dijerkan dengan hadhihi isim isyarah sebagai majrur. Ad-dunya badal dari hadhihi. Jadi ad-dunya adalah isim yang jar. Ya, ahsanu fi hadhihi dunya. Ini kalimat. Kalimat ini sebagai silah mausul dari alladzi. Jadi awal kalimatnya adalah jar majrur.
Kalau awal kalimatnya jar majrur, lihat ketemu nggak isim yang rofa. Kalau ketemu isim yang rofa, maka isim yang rofanya menjadi mubtada muakhor. Tuh, Pak Haji Muhammad, tauatnya belum. Oh, belum kafah Pak Ustadz. Gitu. Tapi Pak Haji Muhammad ini luar biasa. Masya Allah, sang dermawan kita. Ya. Jadi, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya, ini jar majrur. Kalau bertemu isim yang rofa, maka lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya adalah khobar muqaddam. Kita lihat. Hasanatun. Nah, ini. Hasanatun adalah isim yang rofa. Maka dia menjadi mubtada muakhor. Gitu. Pamanaf surat Al-Hajj ya, bukan. Az-Zumar. Suratnya Az-Zumar Pamanaf, ayatnya 10. Ya, ini referensi aja karena tadi kita ngomongin sabar ya. Jadi hasanatun adalah mubtada muakhor. Kalau mubtada muakhor ketika mengartikan beri makna terdapat. Tuh, jadi lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya, bagi orang atau milik juga boleh, milik orang-orang yang baik di dunia ini. Orang yang baik di dunia itu perilakunya seperti apa? Bitaati, dengan taat. Ya, apa yang diperintah dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Itu namanya taat. Nah, orang yang taat itu disebut ahsanu fi hadhihi dunya. Orang yang baik, maka terdapat hasanatun, kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah hiya al-jannatu. Hiyanya domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada, makanya dibaca al-jannatu, ini khobarnya. Jadi hasanatun yang dimaksud adalah hiya al-jannatu. Jadi milik orang yang baik di dunia ini terdapat hasanah, terdapat surga. Nah, bagaimana? Surga itu bagaimana? Isinya kesenangan apa kesedihan? Nah, begitu kan? Surga itu isinya kesenangan, kenikmatan. Maka orang baik di dunia ini, dia selalu menemukan hasanah, kebaikan. Makanya baginda Nabi itu pernah menyebutkan, aku heran kepada orang mukmin. Diberi nikmat, dia bisa bersyukur. Diberi bencana, dia bisa bersabar. Itu namanya hasanah. Itu namanya surga. Tidak ada keluhan di dalam hidupnya. Dia selalu menatap menatap masa depannya Kang Lendo. Ya. Nah, begitu. Dia selalu optimis. Di saya kok sinyalnya hilang timbul ya. Waduh, ini tergantung amal Kang Lendo. Jannatu sebagai apa ya? Khobar. Jannatu. Yang ini. Ini khobar dari lafad hiya. Gitu. Ya. Uma Warfa, Masya Allah. Uma Warfa ya. Terima kasih Uma. Mudah-mudahan berkah selalu ya Uma, istiqomah. Gitu. Ya. Nah, orang baik itu yang gimana? Bitta'ah. Orang yang taat. Bisa digambarkan secara sekilas. Orang baik itu bisa berbuat baik kepada yang baik, bisa berbuat baik kepada yang tidak baik. Gitu. Jadi kita itu berada di lingkungan yang baik. Kenapa? Karena kita selalu baik kepada orang yang baik, dan kita selalu baik kepada orang yang tidak baik. Orang yang sudah baik, kita baikin akan bertambah baik. Orang yang jahat, kita baikin akan berkurang kejahatannya menuju kebaikan. Sehingga kita hidup di lingkungan orang-orang baik. Dan lingkungan itu sangat mempengaruhi. Seperti kita nguap. Gitu Kang Akung. Kita kalau duduk banyakan, kemudian salah satu ada yang menguap. Itu menular. Kita juga ingin menguap. Nah, itulah lingkungan. Pengaruhnya. Makanya kita wajib memberikan energi baik kepada diri kita. Dan nanti orang lain akan menikmatinya. Itu yang disebut barokah. Barokah itu yang mengalami dirinya, lalu sekitarnya.
Itu. Ya. Jadi lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya bittaati hasanatun. Nah, ini boleh diartikan terdapat karena mubtada muakhar ya. Hasanatun itu apa sih? Hiya al jannatu. Dia adalah surga. Pertanyaannya, apakah surga ada di dunia, Ustaz? Ada. Surga itu ada dua. Ada surga yang dianugerahkan dan ada surga yang dijanjikan. Surga yang dianugerahkan adalah di dunia. Berupa ridho dengan ketetapan Allah. Ya. Makanya dikasih nikmat syukur, dikasih musibah bersabar. Itu sebuah anugerah. Dan itulah surga. Dan yang kedua surga yang dijanjikan oleh Allah yaitu di akhirat. Tuh, lanjut ya. Nah, maka di sini wa ardullahi wasi'atun. Nah, ini wawunya istiqnaf. Ya. Ardu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Time iswar jika orang itu hatinya keras dan ngedableg gimana Ustaz? Aduh, yang bawahnya belum kebaca, Tem, bisa diulang, Tem. Ya. Jadi ardu mubtada yang dirofahkan dengan doma wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Oke, Tem. Jika orang itu hatinya keras dan ngedableg gimana Ustaz? Kami al-sabar, tetapi ia selalu mengulang kesalahannya. Nah, di situ ujian kita, Tem. Kita tetap jangan berubah sikap kita. Baiknya kita jangan berubah karena sikap lawannya. Gitu. Sikap yang ditampilkan oleh dia tidak merubah kebaikan kita. Kita tetap baik. Begitu. Makanya surat Ad-Duha itu kenapa baginda Nabi dicukupkan oleh Allah? Karena dia tergolong orang yang sabar. Ya. Nah, disitulah sabar, Tem. Kita tuh kan maunya cocok. Ya, ketika kita berbuat baik, dia juga harus baik dong. Nah, itu maunya kita. Tapi kemauan kita itu tidak mesti sesuai dengan apa yang kita mau. Kita udah baik, dia menampilkannya sesuatu yang membuat kita jengkel. Dan kita memponis bahwa dia keras hati. Gitu kan? Nah, jangan terpengaruh kebaikan kita dengan sikapnya dia. Kita tetap tulus. Nanti Allah lah yang tahu bagaimana mensikapinya. Begitu. Yakin ya, Allah sudah ahli merubah orang yang tidak baik menjadi baik. Bahkan yang baik menjadi buruk. Semudah membalikan tangan. Itu Allah. Ya, makanya kita tetap berhusnudzon. Begitu, Tem. Cocok nggak cocok? Telen, Tem. Kang Agung dari belakang. Setuju. Apin JR. Lah, si Kang Apin. Si Apin ya. Gua nenek kapan? Sudah ikut lepin. Masya Allah. Saya Iswar. Nah, Ustaz. Syukron. Semoga dikuatkan diri ini, Ustaz. Siap. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti kuat, Tem. Oke, mantuan ikut ngaji Yai, mangga mantuan. Pasti kuat. Kenapa? Allah itu menguji kita tidak dengan ilmu, pasti dengan ilmu. Cuman kitanya yang belum tahu. Kenapa? Karena kita diberi ilmu oleh Allah sebentar. Gitu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jangan sok tahu kita. Kang Dendo, Kang Akung sambil ngangkat panakol bedal. Robin Hood, siap kakek. Wah, Allah penyebutnya itu sih. Teganian. Ya, begitu ya. Az-Zahirah, orang buat baik, kita harus lebih berbuat baik. Orang jahat, kita harus tetap baik. Siap nih. Az-Zahirah itu komentarnya ya, Masya Allah. Begitu. Ya, nyambung ya.
Nah, tidak semuanya yang kita inginkan sesuai. Kita sudah baik, dia malah buruk. Dia malah memfitnah. Biarin saja. Allah lah yang membalas. Coba lihat. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya kan? Lihat tafsirnya. Biddin di situ adalah bil jaza wal hisab. Tuh. Bil jaza. Jaza itu balasan. Tidak mesti yang ada di yaumul ba'ats. Tidak mesti yang ada di yaumul mahsyar. Ya, sekarang pun bisa ada DP balasan gitu. Yakin Allah tuh mampu membalas. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Allah tidak tidur. Gitu. Jadi kalau kita sudah baik, pertahankan kebaikan kita gitu. Ya, jangan cepat tersinggung. Jadi orang itu yang legowo gitu. Lihat Pak Haji Mamat itu luar biasa. Beliau nyaman dalam hidupnya. Selalu ketawa. Yang belum ketemu Pak Haji Mamat, so kalau ketemu pasti dibuat ketawa dia. Seneng. Masya Allah Kang Dendo. Monik, naam Ustad. Mbak Ella, Assalamualaikum Ustad telat. Mangga Mbak Ella. Gitu ya. Awas itu. Nah, di sini ardullahi wasi'atun. Nah, ardu mubtada yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudaf, Allahi mudaf ilaih yang dicerkan dengan kasroh. Temimin. Rajin pisan komen jenderal. Ustaz Azari ketawanya sampai ke Malaysia. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ketawa yang mengundang keberkahan Ustaz ya. Abu Ruhail. Jadwal kadiannya tiap hari kah? Yai, oh ya, hari Selasa hingga Jumat Pak. Ya Pak Abu ya. Mudah-mudahan Pak Abu bisa istiqomah hadir gitu Pak Abu. Hari ini pekan terakhir ya. Hari terakhir di pekan ini. Gitu. Cepiki insya Allah tina waktosna tepang sareng Pak Haji Muhammad. Amin. Masya Allah. Tuh Pak Haji. Masya Allah Cepiki pengen ketemu. Masya Allah. Itu. Lanjut ya. Ardu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudaf, Allahi mudaf ilaih yang dijirkan dengan kasro, wasi'atun khobar yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin. Bumi Allah itu adalah luas. Kalau idofa boleh diartikan itu ya, karena sudah ma'rifat. Bumi Allah itu adalah wasi'atun luas. Nah, maka di sini diperintah fahajiru ilaiha min bainil kuffari wa musyahadatil munkarati. Masya Allah. Gimana nih Kang Dindo? Pak Haji Muhammad, tuh minta nomor WA-nya. Tuh, ayo Cep Kiki. Kasih tuh ya, insya Allah. Beliau ini luar biasa ini. Ya. Monggo Cep Kiki. Mudah-mudahan kapan-kapan Allah beri kesempatan begitu ya. Yuk, lanjut. Mana tadi? Nah ini. Jadi bumi Allah itu luas. Nah, sebentar verifikasi dulu. Nah. Jadi bumi Allah itu luas. Fahajiru. Hajiru ini fi'il amar. Fi'il madinya hajaro. Hajaro yuhajiru jihadun. Jihadun, jiharun. Ya, maka ketemu fi'il amarnya hajir. Kalau domirnya antum, hajiru. Jadi kalian berhijrahlah. Kalian pindahlah. Ilaiha. Ilahnya huruf cer, haknya domir mutasil sebagai majrur kembali ke ardu. Ya. Karena Allah telah memberikan penjelasan bahwa bumi Allah itu luas dan kita diperintahkan untuk pindah menuju bumi lain. Maksudnya tempat lain.
kalau sesuatu terjadi pada tempat yang kita tempati, gitu. Min bainil kufari. Oh, ini. Jadi ini yang dimaksud adalah di antara orang-orang kafir. Jadi kalau hidup kita di antara orang-orang kafir gitu ya, bumi Allah luas, pindah begitu ya. Kenapa disuruh pindah? Takut terbawa lingkungan. Apalagi sampai wa musyahadatil munkaroti. Kenapa dibaca musyahadati? Ini maktuf dari maktuf alaihnya al-kufari. Jadi ada baini. Jadi kita menyaksikan kemungkaran-kemungkaran. Gitu maksudnya. Jadi kalau kita tiap hari gitu, disajikan dengan kemungkaran-kemungkaran dan kita hidup di tengah-tengah kaum mereka, pindah. Takut kita yang terpengaruh. Pindah. Gitu. Tapi kalau kita mampu mempengaruhi, boleh. Nah, gitu. Oke ya. Kita bisa mengetahui seseorang itu baik atau tidak, itu ibarat air dalam botol. Coba lihat Time Ismer. Air dalam botol, kapan kita bisa mengetahui bahwa air itu jernih? Ayo Tem. Mantuan ditunggu di Mekah ya. Masya Allah. Mantuan ada di sana ya, berarti berangkat ya. Masya Allah, mudah-mudahan hajjan mabrur. Hajjan mabruran. Amin. Mantuan ditunggu di Mekah yai. Masya Allah. Cap Kiki ya. Ini Pak Haji. Sudah belum Pak Haji? Nah, Cap Kiki, ayo. Ayo. Diulang Cap. Takut Pak Haji belum. Boleh diulang Cap. Nah. Diulang Cep. Takutnya. Tuh Pak Haji Mamat belum komentar ini. Oh udah, berarti udah Pak Haji Mamat. Alhamdulillah, terima kasih. Nah itu. Pak Diwaluyo, tergantung wadahnya. Oh gitu, ayo. Bagaimana mengetahui bahwa air di dalam botol itu ternyata jernih? Ayo komentar. Kang Akung mana nih? Win kayaknya udah tertidur ini, kemana ini? Masya Allah. Mbak Uti, ayo gimana Mbak Uti? Saat semuanya mengendap. Oh gitu. Ayo siapa lagi? Pak Supri, ayo, gimana caranya mengetahui bahwa air yang ada di dalam botol itu betul-betul jernih? Mas Sabri ini baru hadir nih, Mas Sabri Rainanda. Kemana aja nih? Mbak Malia, saat dituang ke gelas. Oh gitu. Asparudin. Tolong masukin. Aduh kelewat nih. Asparudin diulang. Nih Pak Haji nih Asparudin mau dimasukin. Oke, ulangi lagi. Pak Asparudin. Oh iya, saya mau ngasih tahu ya. Jadi di grup Pak Haji Mama itu saya membuat i'rab ya, baru surat ad-duha, baru ayat 1 dan 2 sih, itu udah dikirim, dibukanya di apa namanya tuh, PowerPoint. Jadi harus download dulu PowerPoint, itu diklik itu nanti muncul materinya, nanti tinggal diklik-klik aja, diklik itu nanti muncul keterangannya gitu, wawunya apa, ad-duha tuh apa, klik aja. Itu asli bikinan sendiri ya, itu tadinya mau dimasukin ke series, cuman series lagi perbaikan gitu, tapi belum ada suaranya. Tapi itu insya Allah membantu catatan Pak Bahrudin ya. Pak Bahrudin kemarin belum bisa kebuka ya, jadi diklik tapi harus ada PowerPoint. Nah, jadi di WA itu nanti diklik nanti muncul. Nah kalau udah muncul, lalu di bawah ada perintah kan untuk tampil. Nah baru diklik, nah itu nanti muncul. Nah itu, insya Allah keterangannya sudah ada, tinggal baca. Good snack natural, saya masukin Pak Ustadz. Kita Haji ada lagi 085975237363.
itu Pak Haji di screenshot ya, insya Allah bisa. Itu. Jadi itu nanti ada di situ ya. Nah, mudah-mudahan Pak Kadafi itu Pak Haji Mamat, Pak Kadafi gitu. Ustadz Joheri, Masya Allah. Luar biasa Ustadz. Jadi malu Ustadz. Pak Barudin Rina. Udah kebuka Pak Guru. Lupa ngasih tahu. Oh gitu. Alhamdulillah. Enak kan? Jadi itu tinggal baca. Itu keterangannya ada di situ. Gitu ya. Insya Allah. Saya harus rajin bikinnya juga. Ya, karena saya sementara bikinnya baru di HP ya. Jadi kadang-kadang nyasar-nyasar gitu ngetiknya. Ya. Ya gitu. Insya Allah itu lebih dipahami karena pakai metode saya ya, pakai al-i'lan. Pakai al-i'lan. Gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, coba jelasin lagi. Apa tadi komentarnya? Bagaimana cara mengetahui bahwa air yang ada di botol itu jernih? Oke. Hussein Abdul Wahid. Assalamualaikum Ustadz, saya terlambat hadir. Monggo Pak Hussein, tidak apa-apa. Masih ya. Pak Ahmad Rifai. Digoncang, digoncang pun airnya tetap jernih. Nah itu betul Pak Ahmad Rifai. Jadi dikocok-kocok. Pak Siron, Alhamdulillah. Dilihat bening gitu ya Pak Zupri ya. Jadi bakal bisa dilihat bening ketika dikocok. Gitu. Jadi kita kocok-kocok dulu. Begitu dikocok-kocok, nah baru akan kelihatan. Gitu Tem. Jernih enggak? Begitu juga untuk mengetahui keimanan kita. Allah untuk mengetahui keimanan kita. Kita tergolong orang baik atau tidak. Dikocok. Dikocok. Gitu. Nah seperti saya nih. Baca komentar. Ketika ada yang membuat hati tek. Aduh gak enak ini komentarnya nih. Masya Allah. Saya orang baik bukan? Gitu. Kalau menjadi keruh. Menjadi benci kepada orang yang berkomentar. Nah berarti keruh dong. Gitu. Ya, begitu bisulan Pak Hadi nggak sholat duha, keruh berarti. Baru dikasih bisul, nggak duha. Gitu. Ya, aman tuh billah, amin, masya Allah. Kang Dendo kobil tuh ya. Tapi Mimin, tenang Pak Yai, ada Kang Dendo yang blok. Enggak, biarin aja. Gitu kan. Nah, itu untuk menguji diri saya dikocok gitu. Gitu Mbak Uti. Ya, dikocok-kocok itu air, ya kan, yang di dalam botol masih jernih apa keruh. Oh, dikucek-kucek tuh kan kata Tewisar. Iya, ternyata tetap jernih. Begitu juga dengan kita. Allah kadang itu mengkucek-kucek gitu Tem. Ya, ternyata kita masih tetap taat, begitu kan? Nah, itu. Iya, jangan ada komentar sedikit langsung ciut. Ya, enak tuh yang komentarnya. Iya kan? Nah, tetap aja kita mah. Ikhlas. Ikhlas itu nanam. Nanam itu insya Allah tumbuh ketika tanahnya bagus. Begitu. Oke ya. Kang Dendo. Tapi kita yang gak tega ya. Ya. Allah yang membalas Kang Dendo. Ya tapi kita juga jangan mengharap. Ya kan? Biarin begitu. Anak santri, Assalamualaikum Yai. Saya hadir dari Tangerang, Banten. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya anak santri. Lanjut ya, ini belum selesai ini. Jadi bumi Allah itu luas. Siapa yang memberitahu? Allah. Ardullahi wasi'atun. Gitu. Bumi Allah itu luas. Gitu. Gini waktu juga Kang Dendo. Siap Temimin. Jadi bumi Allah itu luas ya. Ingat, ketika Ka'bah itu mau didirikan di muka bumi,
Itu pertama kali yang mendirikan itu malaikat. Itu Kang Lendo. Malaikat itu senangnya tawaf. Kalau kita senangnya makan ya. Malaikat itu tawaf. Hiburannya malaikat itu tawaf. Makanya ketika ditugaskan oleh Allah untuk menyempurnakan bumi, maksudnya menyempurnakan di sini yang tadinya gundul menjadi rindang, hijau, ada hewan-hewannya. Itu malaikat ditugaskan oleh Allah, bagian pertanian, bagian peternakan, bagian perbuahan, pertumbuhan gitu, perhutanan gitu. Malaikat diturunkan. Nah, malaikat itu istirahatnya sambil tawaf. Ya, karena malaikat itu selalu tawaf. Kalau di langit di Baitul Ma'mur. Nah, kalau di bumi gitu. Akhirnya Allah memerintahkan untuk membuat Ka'bah. Gitu. Akhirnya Allah perintahkan untuk membuat Ka'bah. Lalu malaikat bertanya, di mana ya Allah? Membuat Ka'bahnya sebelah mana, di negara mana? Akhirnya kata Allah, ukur surga dari ujung ke ujung, jatuh tengahnya di mana? Akhirnya diukurlah surga. Luasnya surga diukur dan jatuh tengahnya lurus ke Mekah. Maka Ka'bah dibangun di Mekah. Gitu Kang Dendo. Coba kalau di Bekasi jatuhnya. Gimana Kang Dendo? Kang aku jualan jam-jam kayaknya. Masya Allah. Oh gitu ya Kang aku. Nah gitu. Jadi untungnya itu di Mekah ya. Kalau ke Bekasi itu dekat rumah Kang Dendo, alah Kang Dendo punya hotel. Punya hotel Kang Dendo. Pasti Kang Dendo punya hotel berapa gitu kan. Masya Allah, kaya nih jamaah TikTok. Pak Haji Mamat kayaknya luar biasa dia. Bangun hotel di dekat Ka'bah ya, gitu kan ya. Tuh, itu. Nah, itu sekilas ya. Jadi ya itu makanya di Mekah ya. Jadi kita ya ke sana gitu. Ya nggak apa-apa lah. Itu udah emang lurusnya. Tengahnya surga itu jatuhnya ke Mekah. Anak-anak Sani maaf Yai, kalau live-nya setiap jam berapa, hari apa? Setiap jam 7, harinya Selasa hingga Jumat. Jumat ini terakhir. Tuh Pak Haji Mamat, mau digusur pindah ke Karawang. Abah Uji hotel yang ada ikannya. Itu juga Kang Dendo punya, Bah. Kang Dendo punya kolam, Bah. Masya Allah. Yuk lanjut ya, ketawa aja. Jadi kita diperintahkan untuk pindah ke tempat lain. Ketika di sekitar kita banyak orang-orang selain kita. Gitu. Kalau tidak kuat. Apalagi kita selalu menyaksikan kemungkaran mereka. Nah, disinilah yang berkaitan dengan ayat tadi. Kenapa Nabi itu dikayakan oleh Allah. Ya. Kenapa Nabi itu dicukupkan oleh Allah. Innama yuwaffas sabiruna. Nah, ini ada innama. Innama itu kafah wa makfufah. Inna itu huruf nasab dan taukid. Maknya adalah huruf kafah. Jadi menggugurkan amil inna. Jadi tidak ada lagi isim inna dan khobar inna. Maka maknanya pun menjadi makna istimewa. Hanya. Kalau hanya itu istimewa. Ya. Sesungguhnya. Kalau begitu kan. Yuwafa. Ini yuwafa ini fi'il mudhari majhul. Maka naibul fa'ilnya as-sabiruna. Ini as-sabiruna adalah isim yang rofa. Ya. Naibul fa'il adalah isim yang rofa. As-sabiruna. Orang-orang yang sabar yuwafa akan dicukupi. Nah, tapi di sini ada hanya. Jadi maknanya innama yuwaffas sabiruna, hanya orang-orang yang sabar yuwaffa akan dicukupi. Nah, begitu.
Gus Rofik, Assalamualaikum Pak Yai, sehat selalu, ditambah berkah ilmunya manfaat untuk kita semua. Amin Gus. Mudah-mudahan Gus Rofik juga tetap semangat dan berkah juga ya Gus ya. Mohon maaf Yai terlambat. Monggo Gus ya, tetap mudah-mudahan selalu istiqomah. Pak Hamid 60. Gimana Pak Hamid? Masih oke Pak Hamid? Ustadz Rosmat? Masih? Masya Allah. Jadi nama ini yang menunjukkan nilai khususnya. Bahwa hanya orang-orang sabar yang akan dicukupi. Tuh, masih kuat Pak Hamid, Masya Allah. Itu. Sabar dalam hal apa? Nah, begitu kan ya. Nah, di sini ada penjelasannya. As-sabiruna ala ta'ati wa ma yubtaluna bihi. Nah, begitu. Jadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ketaatan. Gitu. Dagang itu lagi sepi. Lagi rugi. Dia tetap taat Allah. Tidak akan berbuat yang dilarang oleh Allah. Nah, begitu. Itu namanya as-sabiruna ala ta'ati. Ngaji tuh nggak paham-paham gitu. Sabar. Gitu Kang Dindo. Sabar. Ya. As-sabiruna ala ta'ati. Dan dalam menjalani ketaatan itu sabar. Gitu. Sholat duhur sendirian tidak ada orang. Ya harus 4 rakaat baru salam. Jangan sampai 2 rakaat tengok-tengok nggak ada orang. Ah udah weh 2 rakaat aja nggak ada yang tahu ini. Itu namanya nggak sabar. Gitu Mbak Uti ya. Mbak Uti takut ada yang membeli gitu. Ada pelanggan datang pas sholat duhur 4 rakaat kelamaan itu nggak ada orang. Ah 2 rakaat aja. Nah itu namanya nggak sabar. Pak Haji Muhammad sampai ketawa. Mbak Uti ketawa juga. Itu. Sabar sampai 4 rakaat begitu. 1. Sabar di dalam menjalani ketaatan. Gitu. Yang keduanya wama yubtalu nabihi. Mereka ditimpa. Ditimpa. Kalau ditimpa, diuji itu berarti sesuatu yang kurang pas ya. Sabar. Gitu. Sabar itu. Dalam menjalani rumah tangga gitu kan ada hal-hal biasanya tekanan ekonomi lah gitu. Ya. Padahal kita itu udah dicukupkan Kang Akung oleh Allah, sudah dicukupkan ya. Cuman karena kita tidak melihat ya. Itu. Kuncinya sebetulnya satu, di sodakoh. Lihat Pak Haji Muhammad. Kuncinya di sodakoh. Kenapa orang kekurangan ekonomi? Karena kurangnya sodakoh. Terus ada yang bertanya, Ustadz sodakoh dari mana? Orang duitnya aja nggak ada. Nah di situ. Kalau duitnya nggak ada, wirid dulu. Wiridan dulu. Begitu kita dapat duit, bagi itu duit. Usahakan kita punya tanggungan dengan orang lain. Kita punya anak yatim 1 misalkan. Atau cari anak saudara kita yang tidak mampu kita beri. Beri, dijadikan tanggungan kita. Coba, ketika kita menanggung nafkah orang tua, pasti rizki dilancarkan oleh Allah. Sudah lancar nih, kita pengen lebih lancar lagi, kita tanggung lagi anak yatim. Tambah lancar, kita tanggung lagi orang-orang miskin di kerabat kita. Itu akan semakin bertambah. Gitu. Kenapa selama ini kita dihimpit dan kejepit, bahkan menjadi pusing? Karena kita tidak membukakan keran. Tidak membukakan keran itu. Coba kita rutin istiqomah untuk memberi seseorang. Memberi seseorang dengan tulus. Dan dianggarkan gitu. Allah pasti fasilitasi untuk punya kemampuan itu. Gitu. Kadang kita malah bertambah bakhil. Gitu. Kang Akung, ini bercanda tapi ada pelajaran nih Kang Akung. Mudah-mudahan Kang Akung dengerin. Anak kecil itu disunat Kang Akung. Kalau disunat itu dipotong, bener gak Kang Akung? Sudah barangnya kecil dipotong. Harusnya tambah kecil kan Kang Akung? Nyatanya, Kang Akung paham nggak ini? Nah itu,
Jadi ketika harta kita ingin semakin bertambah, sodakohkan, pasti akan bertambah. Nah begitu. Nyambung ya, mudah-mudahan ada gambaran buat kita begitu. Dulu waktu kita sendiri hidupnya, belum punya keluarga, dompet pun kempes. Gitu. Yang cerita ketawa sendiri. Itu buktinya ada tuh. Tuh Pak Haji Mamat ketawa teh. Masya Allah. Bu Mimi, terima kasih. Gitu. Ya. Waktu kita sendiri, masih sendiri Teh Mimin, dompet kita kempes. Begitu kita nikah, tuh mulai tebel itu. Ya. Begitu kita punya anak tuh, punya rumah jadinya. Begitu nambah anak tuh, punya kendaraan tuh. Itu. Tuh Ustaz Zuhairi juga ketawanya pakai kiki. Masalah gitu. Itulah ya. Jadi Allah tuh aslinya mencukupi, cuman ada yang tahu gitu, sehingga bisa mensyukuri, ada yang tidak tahu. Akhirnya mengkufuri, itu yang membuat tekanan-tekanan semakin menghimpit. Coba jadikan kita orang yang sabar. Yuwaffas sabiruna. Innama yuwaffas sabiruna. Hanya orang-orang yang sabar yang dicukupkan. Ingat itu. Hanya orang yang sabar. Hanya itu apa sih Kang Dedo? Sundana naon teh Mimin, hanya itu. Pak Haji Mamat, Sundana hanya itu apa? Pak Hadi Waluyo, Jawanya apa? Hanya itu. Kalimantannya apa? Pak Bahrudin, hanya itu. Batamnya apa? Mbak Uti, hanya. Mung saukur, ngan tuh, mung tuh kan. Pak Sabarca, namung. Ngan tuh, Pak Jimmy Paloh namung. Iya, berarti nggak ada yang lain. Suliah ngan, time is worth, sawiji-wijina tuh kan. Mekmung tuh kan kata Pak Hadi Waluyo. Patah Bu Wibin mana nih? aku ada suaranya, oh gitu. Gitu, patah Mbak Uti tuh. Namung ku orang Jawa. Abah Oja angin tuh kan, berarti nggak ada yang lain. Jadi siapa yang dicukupkan oleh Allah? Orang yang sabar. Gitu. Nah, kenapa baginda Nabi di ayat ini dicukupkan oleh Allah? Nah, lihat tadi. Aduha. Iya. Berarti baginda Nabi masuk kategori orang yang sabar. Mana tadi ayatnya? Nah ini. Fa'aghna. Ya kan? Lalu Allah cukupkan engkau. Ini tafsirnya aghnaka. Bima qanna'aka bihi. Qanna'aka itu Allah cukupkan. Gitu. Berarti Nabi tergolong orang yang sabar. Makanya Nabi masuk kategori Nabi yang sabar. Ada 5 itu. Ya. Nabi Nuh. Apalagi tuh? Nuh, Ibrahim, Musa, Mimin. Gitu ya. Oke. Jadi ada 5 Nabi. Ayub. Yusuf. Mimin gitu kan. Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim, Nuh. Ya. Atau Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Itu. Ulul azmi, Aba Oji. Itu. Mereka dicukupkan oleh Allah. Nah, kita pun begitu. Jadi ketika kita ingin dicukupkan oleh Allah, sabar. Dan sabar itu satu jembatan untuk menuju. Atau satu jalan untuk menuju apa yang kita mau. Begitu. Ingat aku ya, siap. Oke, Munadi akhirah, Masya Allah, Bu Hajahani. Oke. Semoga aku jadi yang sabar. Karena komplit ada semua di Mimin ya, Masya Allah. Ya begitu ya. Itu jadi Nabi
masuk kategori, sehingga fa'aghna. Cepat loh, pakainya fa. Prosesnya cepat. Karena Allah tuh mudah membalikkan. Iya kan? Yang kaya jadi bangkrut, yang bangkrut jadi sukses. Itu bagi Allah mudah. Oke, Bu Mimi, tetap semangat Bu Mimi. Tah, eta yai. Oke, hari ini cukup sudah jam 8:32 ya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Selasa, insya Allah. Tetap semangat. Ya, hari ini doakan saya agak meriangan dikit ya. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Hari ini jahitannya mau dilepas ya. Mudah-mudahan sehat kembali begitu. Mudah-mudahan ya. Syafakallah yai, amin. Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi, ternyata gabung juga. Oke, Pak Rudi ya. Pak Subami, oke, amin. Ustadz Azhari, amin. Pak Jimmy Palo, amin. Aduh, kelewat Cep Kiki, insya Allah. Damang Kang Ustadz, siap. Pak Rudi, terima kasih. Oke, Temimin, lagi penyembuhan yai, amin. Asparudin, terima kasih yai, ilmunya mudah-mudahan manfaat gitu ya, mudah-mudahan berkah. Munadi akhirat, terima kasih Pak Rudi, terima kasih. Tadi siapa nih? Selalu sehat Nyai. Semoga lekas sembuh Pak Ustadz. Siap, terima kasih Pak Supri. Putra Tani, amin. Semoga sehat Ustadz, amin. Assalamualaikum Yai, aduh siapa nih? Kelewat. Kita doa dulu ya, insya Allah. Oke, Pak Rufi hadir nggak ya? Oh, Pak Subagio ternyata hadir, Masya Allah. Pak Bagio, mudah-mudahan malam bisa Pak Bagio ya. Ingatkan saya Pak Bagio ya. Masya Allah, kemarin mah kelamaan yang jenguknya. Siap Ustadz, kata Pak Bagio. Pak Hamid 60, amin. Mbak Uti, amin. Sehat-sehat Yai, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Mbak Uti doanya. Bu Said juga amin Ustadz. Ustadz Zuhairi beli pahat. Aduh, kelewat. Pak Supri, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Kismis, syukran Ustadz. Nah, Kismis mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Haji Muhammad, ayat 10 belum selesai. Oh iya. Siap-siap Pak Haji, insya Allah. Insya Allah nanti selesaikan ya, insya Allah. Dikit lagi Pak Haji ya. Emang tadi kan sampai situ Pak Haji ininya. Apa namanya? Pokoknya menjelaskan kenapa Nabi itu dicukupkan, karena beliau tergolong orang yang sabar. Kita pun demikian ya. Ketika digolongkan orang yang sabar, insya Allah dicukupkan oleh Allah. Pak Diwaluyo, saya doakan Pak Ustaz, Pak sehat terus dan cepat sembuh lukanya. Amin. Pak Oji, cepat sehat Ustaz, terima kasih. Cinderella Gawut, nah ini Mbak Kalista, Masya Allah. Mbak Kalista sehat Mbak Kalista? Tadi saya nggak sapa nih. Kelewat mungkin ya. Assalamualaikum Ustaz, maaf telat, anak lagi sakit. Oh gitu, mudah-mudahan diberikan kesehatan Mbak Kalista ya. Oke, kemudian ST Hadijah, Siti Hadijah kali ya, ST-nya Siti. Masih bersabar menghadapi suami Yai. Apa itu? Suamiku Yai. Oh, Masya Allah. Sabar, sabar Bu Siti ya, Masya Allah. Saya doakan, bisa sabar. Orang sabar akan dicukupi oleh Allah. Saya pikir asa saredi bade paturai, insya Allah Selasa tepang di, Masya Allah, Cep Kiki, amin. Pak Haji Mamat, Abah Oji, amin. Oke, Mbak Kalista, amin Ustadz. Oke, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Azhar Sob, terima kasih Azhar Abdullah ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Siti Hajidah, Siti Hadijah, amin. Bu Ani, semoga selalu diberikan kesehatan Pak Yai. Terima kasih Pak Yai. Ya, saya ya tetap sehat. Semoga tetap sehat. Yuk. Gitu ya. Terima kasih. Siapa nih? Cepiki amin. Mbak Yunian, amin. Matur suwun Yai sehat. Dr. Suheri beli pahat di Manggarai. Semoga sehat Yai. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat juga ya. Kang Dendo, syukron Yai. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Saya persiapan untuk kegiatan berikutnya.
Pak Husein Abdul Wahid, terima kasih Ustadz ilmunya berkah. Pak Adi Waluyo, terima kasih ya ilmunya. Mbak Uti Janiwa, alhamdulillah sampai selesai. Amin, masya Allah. Enak sekarang bacanya Mbak Uti ya, masya Allah. Pak Ahmad Rifai, semoga tetap sehat ya. Amin. Sejahteranya mana Pak Ahmad Rifai? Lalu selalu mendoakan saya semoga selalu sejahtera. Amin. Pak Rahmat izin pamit Pak Yai monggo. Kismis. Mudah-mudahan kita semua meninggal husnul khotimah. Amin. Time isber. Ustaz Jari makan timun campur danu. Daun apa daun? Daun seri kan. Salah ketik kayaknya. Pak Manaf, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Pak Rahmat amin. Ustadz Zuhairi sami-sami ya. Temisber. Makan timun campur daun seri. Atur nuhun Ustadz Zuhairi. Masya Allah. Amin. Ujung 741. Ya user 741. Amin. Ummah warfa. Syukron ilmunya Pak Ustadz. Berasa mondok lagi, amin, masya Allah, untuk mengingatkan ummah ya, mudah-mudahan manfaat begitu ummah ya, jadi terasa di pondok dulu gitu kan ummah ya, insya Allah ya. Cukup hari ini saya tutup, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.